Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam berhubung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang saya hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad ba'da salat subuh. Dan untuk mengambil berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita bersolawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak beroleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini berkenaan masalah babu sholatil musafir. Bab menjelaskan tentang sholat musafir atau sholatnya orang yang dalam perjalanan. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qita'atun minal adzabi. Bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safar itu, perjalanan itu, qita'atun minal adzab, satu potong daripada azab. Apa maksud azab itu? Ya. Kalau kita kan azab itu kan azab neraka ya, azab kubur. Kalau dari teks hadis ini, musafir itu satu potong atau sebahagian dari azab. Artinya apa maksud dengan azab? Ya. Inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyatin. Sesungguhnya musafir itu tidak sunyi daripada kesulitan yang bersifat hissi, yang bersifat materi atau yang nampak gitu ya. Sesungguhnya musafir itu tidak sunyi daripada masyaqqah, kesulitan yang hissiyah. Qatulit tariq, seperti jauhnya atau panjangnya perjalanan, atau dia tidak sepi atau tidak sunyi daripada kesulitan yang bersifat maknawi yang tidak terlihat. Ini masalah mental. Kamufaraqatil aqarib wal ahbab, seperti terpisah atau berpisah daripada kerabat
kerabat dan orang-orang yang dikasihi. Ini maksud dengan azab. Jadi azab itu bukan azab neraka, bukan juga azab kubur. Azab di sini aja perlu ditafsirkan. Ya, azab ini saja perlu ditafsirkan. Bayangkan kalau maksud musafir itu satu potong daripada azab, wah gawat, tak mau orang jalan-jalan. Ya, maka azab ini ditafsirkan oleh para ulama hadis, ulama fikih, bahwa yang dimaksud azab itu orang musafir itu ya terkadang mau tidak mau dia kadang mendapat kesulitan yang bersifat hissiyah, panjang perjalanan, ya, badan capek, letih, walaupun tidur di bus itu, tidur misalnya di travel itu, tidur misalnya di mobil pribadi sekalipun kadang tak sama dengan tidur di rumah, tak sama. Ya, terkadang juga kesulitan yang bersifat maknawi, masalah perasaan jauh ya, daripada kerabat. Misalnya orang yang umroh ditinggalkannya kerabatnya. Orang umroh itu kan musafir, musafir taat, ya. Jauh berpisah dari cucu, dari anak, keluarga, suami istri kan, dan orang-orang yang dikasihi. Ini satu, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, rukhsah yang didapatkan, rukhsah dispensasi keringanan yang didapatkan orang yang dalam perjalanan musafir pendek atau panjang. Dia dapat perjalanan. Jadi musafir itu ada dua. Ada musafir tawil, panjang. Ada musafir qasir, musafir pendek. Kalau yang panjang itu di sini dituliskan 82 km fa'aksar, lebih atau lebih. Nah, tak bisa kurang, lebih. 82 km. Kalau kita genapkan 90 lah. 90 kilometer. Ya, itu khuruj minal khilaf namanya. Keluar daripada perbedaan pendapat ulama. 82 ada yang menyelesaikannya, ya. Ada yang bilang 85, digenapkanlah itu menjadi 90. Namanya khuruj minal khilaf. Ulama manapun tidak berbeda pendapat lagi. Nah, ulama fikih manapun tidak berbeda pendapat lagi dalam masalah jarak tempuh, ya. Jarak tempuh berapa kilometer musafir panjang itu, 90 km. Tak ada yang menyelisihinya lagi. Itu namanya, kalau tidak ada yang menyelisihi, itu khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Dan ini penting untuk kita mengamalkan ini, khuruj minal khilaf. Nah, kebanyakan teman-teman sekarang menurut satu pendapat. Nah, ini dia. Kadang pendapat itu ada yang menyelisih. Qil, ada pendapat lain katanya. Qil itu pendapat minoritas ulama, ya. Yang khuruj minal khilaf itulah yang mu'tamad. Nah, itu mau yang dipegang, yang diamalkan. Nah, makanya kalau Ustaz tuh menjelaskan tentang menurut pendapat ini, kunci dia dengan apa? Mana pendapat yang khuruj minal khilaf, Ustaz? Yang keluar dari perselisihan. Gitu namanya. Yang mu'tamad yang mana? Begitu. Karena di dalam kitab fikih misalnya kitab Melayu Sabilal Muhtadin itu banyak kali menurut Romli, ya, menurut Khatib Syarbaini, menurut ini, menurut Jalaluddin Al-Mahalli, menurut Jalaluddin As-Suyuti, menurut ini, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i misalnya. Disebutkan misalnya menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Buaiti, semua itu madzhab Syafi'i. Kunci dia, yang mana yang mu'tamad, Ustaz? Yang mana kita amalkan? Nah, begitu caranya. Makanya ulama dulu tuh kelebihannya, dia tak mau menceritakan menurut ini. Kuncinya aja, inilah yang diamalkan. Nah, itu. Ya, bukan orang Ustaz dulu tak baca, dia tahu dia itu. Misalnya kayak almarhum mantan ketua MUI, ya, Pak Prof Abdul Hasan.
dia menyebutkan hadis, ya, ifsus salam, tebarkan baik kepada orang yang kau kenal, ya, liman ta'rif wa liman lam ta'raf. Ya, orang yang kau kenal atau orang yang tak kau kenal. Kalimatnya itu lam ta'rif. Ini lam ta'raf. Ya, kenapa gitu? Tahunya saya itu. Itu jawaban, tahunya saya itu. Nah, kadang ada ulama itu sengaja dibuatnya plesetan baris-baris tuh supaya kita ini memahami apa enggak, ya, memahami apa tidak. Karena Rasulullah pun kadang begitu, membuat kuis dia kan. Suatu saat berkumpullah di rumah di dalam rumah Rasulullah tuh berkumpul beberapa sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu dihidangkanlah mangkok berisi madu. Tapi di situ ada rambut, ya kan? Lalu Rasulullah coba kalian buat kalimat tuh. Mangkok, madu dan rambut. Ini melihat kecerdasan sahabat-sahabat. Melihat kecerdasan sahabat. Pertama disuruh Abu Bakar. Dicoba Abu Bakar. Abu Bakar bilang iman itu lebih indah dari mangkuk yang indah itu. Ya kan? Orang yang beriman itu lebih manis dari manisnya madu itu. Dan menjaga iman itu sampai hari kematian atau sampai ajal menjemput itu lebih sulit daripada meniti rambut itu. Kan? Mangkok, madu dan rambut. Ditanya lagi Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Umar, Sayyidina Utsman. Beda-beda kan pendapatnya, nggak ngikut, nggak nyontek dia. Waktu itu belum ada dosen Rasulullah ya kan. Belum nyontek lagi dia. Belum itu? Kalau kita sekolah dulu apa Pak Haji? Belum kopekiologi kan. Nggak perlu ngope dia. Itu menurut kadar kecerdasan dan keimanan yang dirasakan. Itu beda-beda itu. Dari situ bisa tahu, ini karakternya begini. Ini karakter begini. Itu ya. Apa katanya? Kekuasaan itu, kata Sayyidina Umar pula, lebih indah daripada mangkuk itu. Ya. Berbuat, ya, orang beriman yang bisa adil itu lebih manis daripada madu itu. Dan menetapkan atau menerapkan keadilan merata ke seluruh rakyat itu lebih sulit daripada meniti rambut itu. Berarti Umar nih karakternya seperti ini. Rasulullah senyum aja. Bergeleran. Itu ya, itu saja. Saya panjang kali. Ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini pun luar biasa juga cerdasnya. Ya. Siapa yang mendidik mereka? Rasulullah. Yang mereka dulu tuh seperti Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman hidup di penuh dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Kata orang di masa Arab jahiliyah berubah drastis karakternya. Baik ya. Jadi itu pentingnya kita ya, ketika misalnya guru kita menjelaskan berbagai pendapat dan dia ahli tentang itu satu nilai plus ya kan. Ustaznya ahli dengan pendapat ini, pendapatnya. Dikunci dia yang mana yang muktamad. Muktamad itu yang dipegangi, yang diamalkan, yang keluar dari khilaf. Begitu cara kuncinya. Adapun pendapat yang lain yang dia jelaskan itu biarkan saja. Jadikan ilmu, masukkan kantong. Menurut pendapat ini gini. Ada gitu. Itu cara. Dan itu tidak didapati ya, bagi orang yang tak mengaji. Mengaji sama ulama. Ya. Kadang disitulah pentingnya kita mengaji. Ini yang saya rasakan. Ya. Saya mengaji dari sanawiyah, ya, aliyah,
Mengaji di mana? Maksudnya mengaji yang non formal, kitab-kitab, khatam kitab ini, belajar kitab. Yang kita dapati itu kemantapan dalam apa namanya? Berpegang teguh sama satu ilmu itu, atau berpegang teguh sama apa namanya? Kalau kita bilang kemanisan ilmu itu, oh ini dia. Nah, itu. Zuknya itu, oh ini dia yang kupegang. Kita belajar juga misalnya belajar misalnya fikih muqaron, misalnya fikih perbandingan. Di situ para ulama menjelaskan ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, hadisnya ini dibongkar semua hukum-hukum itu. Seperti di dalam kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, ya. Itu dijelaskan, ya. Tapi tidak dijelaskan yang mana muktamadnya, yang mana yang muktamadnya, yang mana yang khuruj minal khilaf, yang mana yang muktamadnya. Ya, kenapa? Karena biasa itu namanya itu namanya fikih muqarron, perbandingan, itu biasa itu. Dia tak menjelaskan. Cuman namanya penulis, ada ta'assub, ya. Ada menurut pendapat saya. Ya, yang aku pilih pendapatku, katanya begitu dia. Sebagaimana yang sebagaimana yang dijelaskan Imam Malik radhiyallahu anhu. Biasa karena dia pengamal mazhab Maliki, itu namanya ta'assub itu. Ya. Itu ta'assub itu. Sedikit dia mengarahkan, padahal kita sudah tahu ini penulisnya. Dari situ kita tahu ini beberapa pendapat, beberapa masalah dia tetap condong misalnya ke mazhab Maliki. Menurut hemat saya, kalau bahasa sekarang itu, ya kan, menurut pantauan saya, menurut penelitian saya yang sahih, yang begitu, itu biasa. Oh, ini penulisnya mazhab Hanafi. Gitu dia biasa. Tetapi ketika kita belajar sama ulama, dikunci itu. Ini kan kalau kita ingin tahu hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Tapi tetap, ya, dalil mazhab Syafi'i itu coba lihat cara mengoreksi, cara menetapkan dalil, ya. Kita terasa situ yang mana dalil yang kuat, cara berijtihad, beristidlal yang kuat, ya. Yang kuat di situ bisa kita ketahui. Oh, di sini. Itulah yang tak bisa dimiliki kalau orang, ya, walaupun dia, mohon maaf, ya, dalam status pendidikannya S2, S3, tapi dia tidak mengaji sama ulama. Itu bisa di situ kita merasakannya itu. Bagi orang yang tahu merasanya, ya kan, gitu, ya kan? Oh, ini dia tak dikuncinya itu. Itu dia. Ya, biasa nanti kalau bapak dengar, ya, ibu dengar, dia berpendapat begini, kok lain ya yang kita dengar. Biasa gitu kan? Kenapa? Kok lain ya yang didengar dengan yang dulu kita dengar? Biasa itu. Ya, karena dia menganggap tak perlu lagi mengaji. Apalagi sama ustaz-ustaz kampung yang tak betitel dia, tapi tawadhu'nya, ilmunya, tauhidnya, ketakwaannya, zuhudnya itu sudah teruji. Itu dia. Seperti Tuan Alim Tembong itu, ya. Zuhudnya, waraknya, ya, dalamnya ilmunya, tak ada titelnya itu, tak ada titel. Itu dia. Di situ kita, itulah yang namanya keberkahan mengaji itu. Itu dia. Ya, kebanyakan, ya, yang saya lihat lah teman-teman, ya, begitu, karena sebagian mereka, bahkan kebanyakan dari mereka tak mengaji. Saya tahu ketika disebut Ustadz ini, oh, udah tahu. Ini di sini dia. Itu. Baik. Ya, jadi pentingnya keluar dari pendapat ulama. Kemudian apa saja keringanan dispensasi yang didapatkan bagi orang yang musafir pendek dan panjang itu? Ya. Ini bisa jadi hanya khusus untuk musafir panjang saja, ada yang dia berkongsi. Ya. Bisa diambil keringanan ini bagi orang musafir pendek, apalagi musafir panjang.
Nah, apalagi dia lebih daripada sampai 120 km misalnya, itu udah lebih dari 2 marhalah, itu lebih dari 90 kilometer, ya ambil. Jangan pula tidak dengan alasan begini-begini. Ayo udah. Nah, kalau sudah begitu ya menurut sukanya ya, gimana kita menghukumnya kan gitu kan. Sama begini. Ada orang yang belum haji. Duitnya hanya cukup untuk haji. Tapi dia rindu dengan Masjidil Haram. Pengen berumroh. Tapi dia, kalau aku keluarkan sebagian uang ini, aku tak bisa haji lah. Menurut hitungan dia kan gitu kan. Masalah rezeki dari Allah kan dia tak tahu itu. Kalau kau keluarkan aku nggak bisa daftar haji. Daftar aja bisa, lunasinya tak bisa. Sedangkan orang dulu pun yang berapa tahun yang lalu mendaftar, banyak juga yang tak terlunasi yang berangkat tuh kan. Karena naik biayanya. Kan itu yang tak bisa diprediksi. Tau. Jadi apa jawaban kita? Banyak ustaz-ustaz apa jawabannya misalnya? Ya haji lah. Mana bisa umroh aja katanya. Kan itu kan haji lebih penting. Padahal dia nggak tahu maksud penanya ini bagaimana kondisinya. Nah itu penting itu. Ya cemana Ustaz ya? Saya pengen kali mau ke umroh katanya, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ziarah kepada Rasulullah. Tapi kalau saya ambil ini, uang saya berkurang, nggak bisa haji. Sedangkan haji itu rukun Islam. Nah, kalau Ustaz yang travel dia langsung bilang ya, haji aja, umroh dulu katanya. Gitu ya. Nah, nanti ada rezeki yang lain. Gitu. Masalah rezeki lain itu tak mau pula dia bantu pas berangkat ya kan. Jadi apa jawabannya? Tanya aja. Kepengen kali rupanya ke sana. Rindu kali dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau ziarah ke Rasulullah. Iya Ustaz. Ya udah berangkat aja. Nah itu dia. Berangkat saja, umroh saja. Nah kan gitu kan. Karena masalah hatinya ini kita nggak bisa ini. Itu panggilan Allah itu loh. Nggak ada setan nyuruh kau pergi umroh aja. Kau pergi haji aja katanya kan gitu kan. Nah kenapa pengen kali rupanya sana. Nah, kalau pengen silakan. Nah gitu jawabannya yang fleksibel kan. Nah itu dia. Baik ya, nah, jadi nggak bisa bu, ibu mesti haji, nah ya, karena ibu udah mampu bu, dengan diambil nanti bu jadi berkurang ini gimana? Nah nggak gitu, itu dia jawabannya. Baik, pertama ya mengkosor solat, dispensasinya ini banyak ini, ya ada berapa nih? Ada 11. Jadi ingat, mengkosor solat satu. Ini khusus untuk musafir panjang. Khusus untuk musafir panjang yang bisa mengkosor itu. Kemudian al-jam'u bainas shalatain, menjamak dua solat, khusus juga untuk musafir panjang. Ada dua. Biasanya kan satu paket, Bu. Jamak dan kosor. Tapi dalam hukumnya itu dibedakan, kosor ya, dua jamak. Nah, itu ya. Kadang kita bisa kosor saja, tak perlu jamak. Ada yang perlu dijamak saja, tak perlu kosor. Nah, kayak gitu deh. Ada yang adalah jamak kosor. Nah, ya. Makanya dalam prakteknya yang mana mau kita? Disitulah kita gunakan ilmu. Ilmu tetap pedomannya ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga al-fitru, berbuka fi Ramadan pada bulan Ramadan. Artinya apa nih berbuka pada bulan Ramadan? Tidak berpuasa dia di bulan Ramadan. Idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri. Ini banyak tak tahu nih, taunya ya. Boleh seorang musafir panjang tak puasa di tengah hari bulan Ramadan karena dia musafir. Idza kharaja min baladihi, apabila dia keluar dari tempatnya, dari negerinya, dari daerahnya, ya. Qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Ini udah terbit fajar udah nih. Ini kan udah terbit fajar ini kan, udah sholat subuh kita. Maka kalau sekarang dia keluar, sedangkan ini sudah misalnya tanggal puasa, misalnya tanggal bulan Ramadan, tanggal berapa aja lah, pokoknya bulan Ramadan. Kalau dia keluar sekarang, walaupun masih gelap, itu tak bisa dia mengambil bahasanya, tidak bisa dia untuk tidak berpuasa. Dia lanjutkan puasanya, sempurnakan puasa. Tak bisa pula dia setel. Udahlah,
nggak usah sahur lah, orang besok mau pergi misalnya jam 10 tadi malam misalnya, dia nggak bisa tetap sahur. Karena dia ketika bersahur itu dia masih berada di rumahnya, masuk subuh itu sudah fajar namanya kan, sudah fajar. Sekarang dia mau keluar berangkat ya katanya, nggak bisa dia buka puasa sembarangan. Nah itu dia, tidak bisa dia buka puasa sembarangan. Kalau dia perginya karena sehat-sehat saja, mau pergi misalnya pulang kampung kan sehat-sehat itu, ya kan? Kecuali rujukannya mana misalnya rumah sakit, misalnya dari sana ya, dari Sibolga misalnya atau dari Padang Sedempuan, mau ke rumah sakit ada Malik katanya berobat, merujuk misalnya, ya kan? Ah itu barulah, atau ke Malaysia, ke Penang misalnya, ya kan? Ah itu kan untuk sakit, bolehlah pula namanya sakit, karena sakitnya bukan karena musafirnya itu. Begitu dia memahaminya. Tapi karena kalau dia pergi rekreasi, ya, dia nggak bisa berbuka, lanjutkan. Dia sudah berpuasa, dia sudah sahur, dia sudah niat, walaupun dia tidak sahur besok kan tetap dia harus puasa itu. Karena keluarnya setelah fajar. Kalau sebelum fajar silakan, berapa? 4:30 tadi ya. 4:30 misalnya keluar. 4:30 ya, dia keluar udah, bolehlah dia nggak musafir keluar dari rumah. Ya, udah sampai mana misalnya dia, udah boleh sih dia kan tidak berpuasa. Nah itu dia, baik itu karena sakit apalagi ya, untuk jalan-jalan ya, juga boleh untuk tidak berpuasa. Syaratnya apabila dia keluar ya dari negerinya sebelum fajar, itu dicatat itu. Akan ada kaidah apa ya, izajtama'al as-safar wal muqim, ya apa namanya, apabila berkumpul antara musafir apa namanya lupa kaidahnya itu ya. Pokoknya dia harus menyelesaikan puasanya, menyempurnakan puasanya itu ya. Kemudian itu yang ketiga ya, mengqashar, menjamak, berbuka pada bulan Ramadan. Yang keempat, menyapu sepatu khuf. Menyapu sepatu khuf. Nah, ini ya, itu mendapat dispensasi 3 hari beserta malamnya, 3 siang dan malamnya. Gitu ya. Sepatu khuf, kalau kita bilang contohnya itu kayak sepatu apa itulah, tentara-tentara itu. Mereka sering keluar kota, ke hutan, itu ya. Kalau tidak musafir, kalau musafirnya misalnya dekat, kemana misalnya, Deli Tua misalnya, ya kan, hutan sana masuk, atau ke Langkat, itu kan belum 90 km kan, masuk hutan mereka misalnya, ya, mau latihan misalnya, ya mereka boleh sholat dengan sepatu mereka itu. Sekali lagi, mereka boleh sholat dengan memakai sepatu mereka itu. Kan biasanya kalau tentara cepat sholat 2 menit katanya, ya kan, mau ambil wudhu lagi, mau apa lagi, udah sholat, ambil wudhu, sholat aja dengan ambil wudhu, nggak perlu buka sepatu, dengan sepatu itu berwudhunya, sholatnya, begitu caranya. Nah ya, syaratnya seperti sepatu itu. Sepatu itu kan kalau kena air kan nggak basah dalamnya kan. Nah, syarat-syaratnya banyak lah itu nanti lah itu ya. Kemudian tidak koyak, ya. Dia tertutup semua sampai di atas mata kaki, ya itu dia. Kemudian itu 4 ya. Ini khusus untuk musafir panjang. Nah, khusus untuk musafir panjang. Yang berkongsi pertama, memakan bangkai bagi orang yang sangat kelaparan. Nah, sangat kelaparan. Orang yang laparnya itu bisa membahayakan dirinya. Alah Ustadz, kayaknya kaji yang mengada-ngada. Kok ngada-ngada? Satu saat kan bisa terjadi. Ya, di mana-mana ada rumah makan kok Ustadz. Rumah nasi Padang banyak katanya. Di Padang yang tak ada rumah makan Minang katanya. Di Medan ini banyak rumah makan Minang katanya. Nah, memakan bangkai. Ya kayak tentara itu, mereka karena cuma bawa air aja. Pergi mereka ke hutan, lapar. Mana caranya? Padahal musafir pendek itu kan. Misalnya ke Langkat tadi misalnya. Nampaknya misalnya ayam hutan ya masih halal lah. Ya.
nampaknya tupai, ular, lapar kali udah. Tapi kan diutamakan apa? Oh, buah-buahan aja lah dulu. Ada buah nih. Ya kan itu, buah-buahan dulu diutamakan. Nah, itu ya. Yang halal dulu diutamakan. Tapi kalau udah keroncongan kali, ya udah tak lemas sekali badan itu, sampai pucat udah menahan lapar tadi, apalagi. Nah, ular-ular lah. Ya kan? Kemudian tanaful ala rohilah, sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan, itu ya. Kemudian gugurnya sholat dengan tayamum. Nah, ini dia. Sholat itu sudah terlaksana dengan tayamum. Karena begini, tayamum itu kan dengan debu. Kenapa seseorang itu tak bisa memakai air atau tidak memakai air dalam bersuci? Ya, jawabannya pertama bisa jadi ketiadaan air, yang kedua dia tak bisa menggunakan air itu. Air ada, tapi tak bisa digunakan. Termasuk misalnya airnya sikit, kayak tentara tadi itu, airnya sikit. Airnya cuma sebotol itu, gimana mau ngambil wudhu itu? Utamakanlah untuk keselamatan dirinya, untuk minum dia. Adapun nanti kalau ada mata air dijumpanya, itulah yang diberwudu. Beda dengan orang yang terhalang tak bisa memakai air. Misalnya karena dia sakit misalnya, baru operasi kulit misalnya kan, mengangkat sesuatu misalnya di kulit itu misalnya. Lalu dioperasi kan perih itu. Nah, nggak bisa kena air kata dokter. Jangan kena air ya Bu. Pak, berapa hari ini jangan kena air. Gimana? Nggak sholat, tetap sholat. Nah, kan gitu dia. Itu bukan tak ada air, terhalang memakai air. Air ada. Bagi orang yang musafir kayak tadi, ke tentara tadi misalnya, ya misalnya tak jumpa air di hutan itu, ya dia tayamum, gugurlah sholat, terlaksanalah sholat, hasillah sholat itu dengan tayamum saja. Kemudian tarkul Jum'ah, ini untuk musafir pendek juga, meninggalkan Jumat, tak sholat Jumat. Nah inilah tadi kadang Ustadz di mana-mana kok ada masjid Ustadz, ya terserahlah kalau begitu pula ya kan. Itulah tadi sama kayak umroh dan haji tadi. Ya terserah kamu laksanakan. Yang jelas hukumnya musafir pendek apalagi panjang boleh meninggalkan Jumat. Nah itu dia. Ustadz kan ada hadis tuh. Tapi ingat kan, apabila dia mendengar suara azan, dia tetap harus wajib Jumat itu. Dia tetap wajib melaksanakan Jumat. Nah ini kuncinya. Ini kan masalah kondisional. Dia memang dengar azan Jumat, tapi waktu tempuh harus dikejar. Misalnya ada keperluan, ya udah tinggalkan Jumat. Nah begitu. Itulah fleksibelnya Islam itu. Kemudian, ini mohon maaf ya Bu ya. Adamul qadha li dharati zaujatin ukhidat bil qur'ah muddat as-safar. Kenapa pula Ustaz minta maaf sama kami? Ini. Tidak wajib bagi suami yang, saya ulangi, tidak wajib bagi suami mengqadha. Ya, saya ulangi lagi. Tidak wajib bagi suami yang beristri lebih dari satu. Berarti istrinya bisa 2, 3, 4. Tidak wajib dia mengqadha untuk menggilir istrinya yang dia dapat dari Qur'an semasa safar. Begini dia. Seorang laki-laki ya dia tetap harus punya pendamping kemanapun dia. Oke? Inilah gunanya, inilah kenapa misalnya dia pengusaha, tapi di mana-mana ada istrinya. Bukan bahasanya istri lagi, gendaknya di mana-mana ada. Inilah gunanya ya, faidahnya ya, atau hikmahnya. Kalau dia beristri lebih dari satu, ya, maka dia boleh mengqur'ah istrinya. Mengqur'ah itu mengundi, bukan mengundi togel ini, bukan mengundi nasib. Tuh, 2 ya, 4 istrinya misalnya Bu. Makanya saya bilang mohon maaf, ini kan hukum. Kalau istri saya tetap 1. Nah ya, 4.
aku mau musafir ini ke usaha kita yang di Kalimantan. Nah, ya kan? Mau nengok sawit yang di Kalimantan itu. Ya. Ini kok nyendat ini setoran ini apa? Dan mau belanja ini lagi misalnya ya kan? Ada pengorekan segala macam, pelebaran lah ada ini. Kan itu perlu nih. Berapa hari saja? 10 hari lah paling cepat katanya ya kan. Macam mana tuh? Nah, 10 hari. Itu bagi apa namanya ya? Kata dokter profesor apa tuh yang sering di viral itu ya. Saya suka itu melihatnya. Ya, bagi suami itu, bagi seorang laki-laki yang sehat, ya, itu 3 hari saja dia sudah membutuhkan itu masalah biologis. Nah, itu dia. Lalu ketika misalnya ini aku mau pergi, siapa yang mau ngawani aku? Semuanya maunya ini. Semuanya lah, kami lah ikut beradil lah bang. Nggak bisa, itu bukan adil namanya. Beradil bang. Nah, semuanya harus ikut. Biayanya lagi, bawa kalian tiket pesawatnya lagi katanya. Ini bukan untung nih, buntung yang ada kan. Nah, satulah yang boleh ikut. Jadi siapa bang? Abang harus adil lah. Ya adilnya gimana cara? Qur'ah namanya. Diundi. Nah, kayak arisan. Dikocok siapa yang narik ya kan. Dibuat namanya. Sepolan. Suami nggak bisa nolak. Misalnya terpilih yang misalnya yang tua. Katanya ya kan. Nggak bisa itu. Itulah Qur'ahnya itu. Aduh katanya. Nggak bisa itu. Itulah yang diwajib dibawa. Nah, tak bisa istilah cup-cup. Nah, Ustadz ini kok tahu kali tentang ini? Bukan, karena udah mengaji gitu masalah ini. Masalah al-qasam wan nusuz. Masalah giliran dan durhakanya istri. Nah, itu harus dipelajari itu. Ya. 4 ini, dah Quran lah, Quran. Buat namanya, ya, masukkan ke aquam atau ke gelas. Nah, ya, yang nyabut siapa? Ya, terserah. Kan belum tentu yang nyabut itu yang keluar kan gitu kan? Kecuali nampak situ kecurangan kan gitu ya. Nah, ya cari ya. Nah, yang adil lah, yang deal lah ya, yang apa namanya yang tidak ada rekayasa. Nah, siapa yang nyabut ini? Nah, kalau misalnya yang nyabut yang semalam dia tidur dengan istrinya kan curiga. Wah, bang jangan-jangan dia ini udah kong kali kong ini katanya. Dia lagi yang ikut ini. Nah, cari yang ini. Nah, ibu. Yang misalnya yang nah cabut ya dah siapa yang keluar namanya, nah yang nomor 1, 2, 3, 4 misalnya ya kan, itulah yang dibawa kan 10 hari di sana kan, 10 hari di sana itu ya bang, abang udah 10 hari di sana sama dia katanya kan gitu ya kan ada istri itu yang bijak dia, cakap dia ya kan, maksudnya bercakap aja maunya. Jadi kayak mana kami ini? Oh, itu yang dibawa itu. Kan misalnya kan gini. Kalau 10 hari di sini, 10 hari di sini. 10 hari di sini, 10 hari juga di sini. Itu namanya adil. Kan gitu kan? Tapi karena dia musafir, rukhsah tadi dispensasi tak perlu diqadha ini. Kalau sama misalnya akhirnya keluar misalnya sama siapa misalnya? Ini, sama ini dia selama musafir di Kalimantan tadi. 10 hari dia sama ini. Jangan ditanya ngapain saja. Itu enggak urusan kita. Itu nggak ada urusan istri ke istri yang lain itu, yang ini nggak ada urusan. Inilah kebijakan suami itu. Jadi suami yang ingin berpoligami, ya mulutnya harus dijaga juga. Jangan cerita pula dia begini. Cerita itu tentang usahanya. Jangan cerita yang itu akan menimbulkan kecemburuan. Adapun yang dibeli misalnya selama di sana, selama di sana ada yang dibeli, itu pandai-pandai suami misalnya. Ini ada yang dibeli. Misalnya akhirnya yang ini cerita dia, aku belanja sengaja mana sini nih, aku belanja di sana, ini juga, ya bang, abang beli di sana baju ya bang ya untuk dia, ya beli kan, itu dia, beli kan, nanti pas giliran ini beli kan ini, pas giliran dia, nanti pas giliran aku beli kan, pas giliranmu nanti sama-sama kita beli, gitu caranya, ya, kemudian tak wajib suami mengqadha. Misalnya sama ini 10 hari di sana, nanti pulang 10 hari lagi. Sama ini pula, sama ini 10 hari. Enggak begitu. Tak wajib dia mengqadha. Itu namanya rukhsah namanya. Namanya rukhsah ya. Ya udah balik lagi ke giliran awal. Ini balik, ya. Itu. Jadi giliran itu mau 1 hari 1 malam
Apa kita misalnya jamnya tuh tak mesti jam 12 ke jam 12 malam gitu. Jam 12 malam ke jam 12, sempat jam 12 malam keluar. Ya, istri misalnya yang sana jauh kena begal ya, nggak mesti gitu cara jamnya. Masuk dia jam 6 sore misalnya, pulang kerja jam berapa? Jam 5 misalnya kan. Jam 6 dia masuk ke rumah yang ini. Keluar jam 6 sore besok. Jam 6 sore besok. Masuklah dia kemari. Begitu juga jam 6 ke jam 6 kemari juga. Kalau dia satu hari. Nah, gitu dia. Kalau 2 hari begitu juga. Itu namanya adil di dalam menurut pandangan Islam. Kalau adil masalah perasaan, tak ada bisa adil, namanya perasaan. Masalah kasih sayang itu nggak bisa adil. Anak kita saja pun yang misal 1, 2, 3, 4 misal lebih, mana yang kita sayang? Semua sayang. Buktinya coba satu diganggu orang, pulang dia nangis, pulang berdarah misalnya sedikit, marah nggak? Marah. Nggak bisa adil. Yang namanya perasaan, kasih sayang, benci itu nggak bisa adil. Adil tuh inilah. Oke. Masalah nafkah juga. Udah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika musafir pendek atau panjang, si suami tidak wajib mengqadha dan dia tidak berdosa, tidak dianggap tidak adil. Ya, itu dia. Tak wajib mengqadha. Kemudian misalnya musafir bil wadi'ah. Dia musafir membawa harta karena uzur. Gimana maksudnya Ustaz? Misalnya ada yang menggadaikan sama dia. Menggadaikan apa misalnya digadaikannya? Surat tanah misalnya. Emas misalnya ya Bu ya. Ada misalnya tetangga menggadaikan sama ibu. Ibu mau musafir, aku mau pergi nih. Lingkungan gak aman. Gimana caranya? Titip sama orang. Tak jamin kita. Digadaikannya pula lagi nanti. Pulang tak ada barang tadi. Misalnya emas lah yang simpel. Kalau TV ibu bawa-bawa kemana-mana kan sulit ya kan. Nah emas lah misalnya. Ya. Jadi digadaikan ini kayak mana nih bang barang gadian ini? Ya bawa kalau memang apa pakai, ya atau dibawa. Pada dasarnya nggak boleh dibawa itu, ya nggak boleh dibawa. Makanya kan pegadaian itu barang yang digadai, ya itu berada di situ di tempat pegadaian itu. Dia nggak kemana-mana. Mau mobil, mau surat tanah, mau emas di situ dia. Itu dia di situ dia, ya, situ dia nggak bisa kemana-mana. Inilah bahayanya. Mohon maaf lah ya, mohon maaf. Yang punya bank itu swasta, ya kan? Gimana bahayanya, Pak Jindra? Kalau satu saat moneter diambilnya duit itu semua tuh, duit misalnya kayak BCA misalnya, itu kan swasta deh Pak Jindra. Diambilnya semua, dibawanya semua. Cuman nasabah-nasabah yang miliaran duitnya itu. Dari miliaran, triliunan, bahkan ratusan ribu misalnya. Dibawanya semua. Buat timbang aku rugi katanya. Ku bawa semua, dibawa semua sama dia. Kan rugi. Dilarikannya, itu kan dilarikan namanya kan. Itu dia. Kalau negara kan negara yang nanggung kan gitu kan. Cuman negara yang nanggung. Itu. Tapi Ustadz, kan ada tapinya lagi. Kadang BCA itu lebih bagus Ustaz dari bank. Itu tak urusan saya pula ya kan. Terserah kita lah itu. Kemudian misalnya musafir ya dengan membawa harta gadaian, harta simpanan ya karena unsur. Kemudian musafir apa namanya? Inilah rukhsah ya, rukhsah bil ariyah ini saya kurang paham ini. Ar-safar bil ariyah. Ya, nantilah dijelaskan bil ariyah ini apa. Jadi inilah dispensasi bagi orang yang musafir pendek, apalagi musafir panjang. Pertama mengqashar sholat, kedua menjamak 2 sholat, ketiga berbuka pada bulan Ramadan, atau artinya dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Syaratnya dia keluar dari tempatnya, dari kediamannya, ya, atau dari daerahnya sebelum fajar. Yang keempat menyapu sepatu khuf 3 hari dan malamnya. Ini bagi musafir panjang. Musafir pendek dan panjang mendapat keringanan boleh
Ya, artinya tidak berdosa, benda itu tetap haram. Misalnya makan ular tetap haram, tapi dia tidak berdosa memakannya. Memakan bangkai bagi orang yang sangat kelaparan. Kemudian sholat sunnah di kendaraan, ya, terlaksananya sholat sholat fardu dengan tayamum. Kemudian meninggalkan Jumat, tidak wajib mengqadha giliran istri-istri, ya, bagi yang berbilang istri. Musafir membawa harta gadaian, simpanan, jaminan dan sebagainya. Nah, ini 10. Nah, itulah dispensasi yang didapatkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Bapak? Pak Prof, ya silakan Pak Prof. Batas hari. Batas hari itu berkenaan masalah mukim. Nah, musafir lawannya mukim. Itulah tadi maksud saya tadi kaidah iza jatama as-safar wal mukim quddimal mukim, quddimas safar. Itu kaidah baru ingat ya. Ya, masalah mukim karena Pak Prof sudah mengingatkan kembali ya. Terima kasih ya. Jadi masalah mukim ini berkenaan di masalah ya mukim ini, kapan seseorang tidak dikatakan musafir, lawan musafir mukim. Nah, di bab sholat Jumat di dalam kitab ini, ya, orang mukim itu wajib sholat Jumat, wajib hukumnya sholat Jumat. Apalagi yang mustautin itu lebih utama lagi dia. Ada footnote-nya. Apa batasan mukim? Apa yang dimaksud dengan mustautin? Mukim itu katanya apabila dia berniat dia niat itu bukan mesti nawa itu enggak. Dia planningnya apa nih? Di sinilah sekian hari. Itu namanya niat itu, ya. Qasatnya. Apabila dia berniat tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari 4 malam. Tidak termasuk 2 hari, berarti tambah 6 hari kan gitu ya. Jadi tambah 2 hari berarti jadi 6 hari. Tidak termasuk hari masuknya dan hari keluarnya. Nah, kapan dia masuk? Itu nggak dihitung. Tidak dihitung, berarti dihitung besok lah itu. Misalnya nyampe dia jam 8 pagi ke tempat itu misalnya ya kan. Itu belum dihitung. Kapan dihitung? Maghrib. Baru dihitung dia malam namanya itu. Malam. Itu ya. Bahkan itu pun tak dihitung itu karena itu ya buatlah udah bertukar tanggal, oke? Udah masuk itu. Jam maghrib tadi pada misalnya hari inilah dia masuk jam 8 malam, jam 8 pagi. Itu enggak dihitung. 9, 10, 11 enggak dihitung tuh. Ya, atau dia masuk misalnya malam, tadi malam dia masuk jam 9 malam baru nyampe. Itu nggak dihitung. 9 malam, 10 malam, 11, 12, 1 dini hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam 9 pagi, 10. Belum dihitung itu. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 sore, jam 6, maghrib baru dihitung dia. Gitu cara ngitungnya. Baru dihitung dia 1 malam baru. Hari siangnya mana? Ya besok. Ya kan? Besok masuk lagi maghrib besoknya baru masuk 2 hari yang kedua. Jadi hari dia masuk, hari dia datang tak dihitung dan hari dia mau keluar tidak dihitung. 4 hari dia bersih tinggal di situ. Itulah yang disebut mukim. Kalau dia berniat tinggal lebih dari 4 hari, itulah namanya mukim. Itulah batas Pak Haji. Kalau dia seorang pengusaha yang ke sini sekian hari, ke sini 3 hari, kan belum mukim namanya itu. Ke sini itu kan sangkut masalah jamak qasar nanti itu kan. Itu bisa musafir terus dia itu. Bisa musafir terus. Kalimantan dia sekian hari, 3 hari melihat ini. Misalnya kayak arsitek ya kan, kayak insinyur, itu kan bisa dipanggil. Sana dia ke Sulawesi dia, pabrik bosnya lagi misalnya kan, sekian hari nengok ini yang rusak, mantau di
apa namanya, di Bali dia sekian hari. Itu dia. Bahasanya apa? Walaupun dia hari Jumat di situ, dia tak wajib Jumat dia. Nah, udah paham itu, Pak? Itulah kira-kira. Ada lagi Ibu? Ibu ini tak bertanya. Apa yang mau Ibu tanyakan? Pahamnya Bu? Atau Ibu merajuk gara-gara tadi? Jadi bahas tadi. Itu ilmu ya Bu, bukan? Ada Bu yang bertanyakan? Ibu-ibu nih suka musafir kan Pak ya? Ada sholat tasbih, pergi ke sana ya kan? Rombongan sana. Ada Bu? Ada gini, studi kasus. Ya, kebanyakan, keseringan kalau kita pergi bersama bus misalnya, rombongan bus ya kan Bu? Biasanya kalau mau berhenti, supirnya kadang, ya kan? Tak mau dia berhenti. Cuman Ibu mengantisipasinya, sholat ini. Tambah lagi kadang kawan tadi tak pernah mengaji di masjid kita nih, ya kan, pengajian lain misalnya, udahlah tuh, nggak usah sok mantap kali kata kawan tadi ya kan, pada sholat, udah nanti aja, ini kan musafir, coba ada Ibu menangani jadi. Jangan pula kita berantem dengan ilmu kita. Perkiraan begini, maghrib nih terutama ya kan, terutama nih masuk maghrib, supir tadi nggak mau berhenti dia. Ditambah lagi kawan-kawan misalnya yang ngompor, udahlah memang payah berhenti, parkir payah, bus kita besar, masjid kecil-kecil katanya kan. Cuman ya udah. Sikapi diri kita. Tayamum tak mungkin dari mana dapat debunya tayamum, orang tak disiapkan pula ya kan. Disiapkan pun belum tentu ini juga. Ya udah, sholat untuk menghormati waktu. Oh ya, jadi tak bisa kita berhenti nih Pak sopir. Nggak bisa Bu, katanya. Tidak bisa Ibu, ini minyaknya nyanti katanya kan, rugi saya katanya misalnya. Ya udahlah, lanjutlah. Ibu sholat di atas kendaraan untuk menghormati waktu maghrib ini. Misalnya maghrib yang banyak kena itu biasanya. Sholat aja. Allahu Akbar. Kalau bisa Ibu, ya nampak mereka sholat itu. Baiklah, kalau kalian nggak mau berhenti, aku tetap sholat juga. Ya udah sholatlah, nggak apa-apa. Sholat. Sholli fardhal maghribi. Ya, tetap biasa. Niatnya biasa. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat ya. Ada Allahu Akbar. Sholat. Duduk jangan berdiri. Nanti ngerem dia. Telungkup amat nanti. Duduklah ya kan bisa gini. Allahu Akbar. Sholat maghrib tadi ya. Biasa baca biasa. Allahu Akbar kabira ya kan. Al-Fatihah surah. Ya selesai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Ya kan? Allahu Akbar. Sujud agak rendah. Ya. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud lagi. Allahu Akbar. Segitu sampai selesai. Ya kan? Kalau tahiyat awal tetap at-tahiyatul. Tahiyat akhir juga biasa at-tahiyatul mubarak. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Salat maghrib menghormati waktu. Nanti di tempat atau sampai di rumah ya, baru Ibu mengulang lagi, i'adah, mengulang sholat maghribnya. Cuman niatnya Ustaz, kan sampai sana udah jam 9, jam 10, sengaja aku sholat maghrib, udah cukup lah itu. Pakai qodhoan Ustaz, boleh, qodhoan boleh, tapi dia tidak berdosa itu tadi. Yang tadi itu udah terlaksana sholat maghribnya, tapi perlu diulang i'adah. Kan tak perlu bertengkar ya kan, bukan? Banti kalian tak sholat lah. Ya udah. Kadang kena begitu. Baik, ada lagi bertanya kan? Ada lagi? Ada lagi Pak Prof? Tak apa-apa. Tak ada bertanya ya kan? Iya, sholat sunnah di atas kendaraan. Terus lanjut. Sholat wajib kayak itu untuk menghormati waktu. Untuk menghormati waktu. Macet. Oh iya. Iya macet, betul.
Itu tadi ya, itu kan termasuk misalnya kayak kita dari kantor mau ke rumah ya kan. Apalagi sekarang misalnya jarak rumah dan jarak kantor tengah kota. Rumah misalnya Deli Tua, Tama misalnya kan, atau di Namurambi lagi sana, atau misalnya di Tembung Batangkui sana misalnya. Nah, jadi macet. Masjid kira-kira masih jauh nih. Walaupun kita bilang udah di kota banyak masjid, Pak Prof ya, nggak ada masalah. Pokoknya sesuai yang Pak Prof tanya kan, macet. Oke, masalahnya macet nih kalau lampu merah kita sholat, ten kata orangnya kan. Nah, itu tengok juga ada tempatnya. Pinggir dulu, ini nggak terkejar lagi nih. Udah waktu sudah. Tapi kan kita masih berusaha nih, ya kan Pak Prof. Jangan begitu masuk maghrib, oh maghrib sholat lah. Tengok dulu timingnya ya kan. Tengok dulu. Oh lewat udah 10 menit, 20 menit. Maghrib tadi udah dari azan, dari masuk waktu 10 menit. Tengok misalnya kelewat masjid tadi kan, misal dalam gang aku. Tengok udah keluar orang, berarti udah siap sholat berjamaah. Lewat lagi 20 menit misalnya. Ah, kira-kira sudah 15 menit lagi mau masuk isya dan tak bisa lagi, tak dapat lagi misalnya. Udah, minggir kita tuh. Allah. Sholat lagi disetir dulu lah. Tak perlu pindah-pindah ke belakang. Ngapain pindah ke belakang kan? Tarik kan kursi tadi ke belakang, mundur. Sholli fardhul maghrib. Allah. Sholat kita. Kayak tadi itulah. Habis sampai rumah masuk isya misalnya. Udah. Biasa kita tenang dulu sebentar. Apakah wajib segera Ustaz? Langsung kita kamar mandi, aku belum sholat maghrib. Tenang aja. Karena menurut kita sudah sholat menghormati waktu. Santai dulu kita, ya kan? Mandi segala macam, makan malam. Sholat isya lah tuh. Sholat isya, habis sholat isya qodaan atau sholat i'adah, mengulangi sholat maghrib yang di kendaraan. Kan mudah Islam jadi tak susah. Ada lagi Pak? Silakan. Nyambung tadi. Saya kejadian Ustaz. Iya. Tol berhenti pun nggak bisa kan? Berhenti. Meminggir saya nggak bisa. Waktu sudah mau dekat-dekat bisa. Kan? Iya. Jadi saya sholat aja sambil kaki saya digas. Wah baik. Saya nggak bisa lagi, udah 5 baris gitu. Oh iya. Iya. Udah ada mobil itu. Nah, bagaimana itu gitu ya? Dia mau keluar amplas ini. Iya. Saya perkirakan pintu tol masih jauh lagi. Iya. Artinya macet ini sulit lama terurainya kan gitu kan. Itu sama kayak saya bilang tadi itu. Biasanya kan lampu merah di tempat kita ini di Medan tidak selama di Jakarta. Kan gitu ya. Di Jakarta bisa 2-3 menit kadang tuh kita nunggu. Ya kan? Kalau di Medan nih 2 menit aja udah ten kata orang. Makanya terkenal supir Medan ini sampai ke Jakarta saya klakson tuh biasanya supir Medan itu. Jadi tengok pas waktunya itu kapan kan gitu ya. Ini lama ini turun. Misalnya kan? Atau misalnya kita ada kawan, kayak mungkin Bapak tadi nggak ada kawan misalnya, supir sendiri misalnya ya kan. Ya udah. Ya di handbrake kan, ya kan. Misalnya digaslah sedikit misalnya ya kan, direm. Kan itu sholat berarti nggak konsentrasi. Bagaimana sholatnya? Ya namanya sholat menghormati waktu pula. Allahu Akbar. Ten kata orang. Tengok ya kan, udah baju ya kan. Kalau kayak gitu tak bisa lagi mata itu ke tempat sujud, orang kering ya itu ya kan gitu. Ke pedal ya itu kan. Ruku dia Allah Akbar. Tet kata orang teh. Gaskan sikit rem lagi kan gitu kan. Nah, tapi Allah liwat ya gitu. Nah, sah sholatnya. Untuk kondisi seperti itu, tapi tetap perlu diulang. Namanya i'adah. I'adah ini sama niatnya. Sengaja aku sholat maghrib juga 3 rakaat sama. Kan kemarin sudah kita kaji, ya berniat adaan, qodaan, apa lagi? Kalau makmuman wajib ya, wajibnya itu setelah takbiratul ihram ya. Kemudian adaan, qodaan lillahi ta'ala menghadap kiblat, ya kan? Bahkan imaman itu tidak wajib, sunnah. Itu dia. Baik, ada lagi? Pak Haji, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ada hajatan, ya. Ya, lanjut, bro.
Akhirnya jadi kemana-mana. Terus. Iya, ya. Iya. Iya, baru sudah ribut itu memang. Akhirnya di sini urusan pertanyaannya gini, misalnya ibu mengadakan kenduri kata Pak Jindra, ya, boleh tidak kita meninggalkan sholat zuhur? Biasanya sholat zuhur itu yang sering tinggalkan, atau sholat asarnya misalnya di jamak dengan asar di waktu hajatan itu gitu ya kan, ya, karena hajatan. Bolehkah karena hajatan? Kan begitu jadinya. Kan gitu pertanyaannya Pak Bro. Bolehkah karena hajatan, karena walimah ya, terutama walimah pernikahan misalnya ya. Bolehkah karena hajatan itu menjamak sholat? Nah, kalau kita kan kita yang laki-laki ini kita tidak terikat dengan apapun biasanya kan gitu ya. Artinya beda dengan perempuan, ibu-ibu misalnya. Apalagi ibu-ibu yang pagar ayu semua ya kan. Pagar ayu tuh make upnya ya jam 10 dia. Jam 12 sudah masuk zuhur. Jam 1 udah masuk zuhur misalnya. Make upnya udah 200.000. Kan gitu dia. Nah, perjawabannya tentu tidak boleh ya, karena hajatan itu menjamak sholat. Tidak boleh tetap. Ya tetap ya apa namanya? Cari dulu misalnya masuk zuhur, tenang aja dulu kan. Nah, kan cuman kan bagian pantau orang masa nggak sholat katanya. Padahal kita mengkondisikan kan itu. Nih tamu masih rame nih. Kan gitu ya kan? Tapi pasti nanti suatu saat itu rame itu akan tamu itu akan sedikit. Atau bisa diarahkan sama pengantin misalnya kan gitu kan. Misalnya berkolaborasi lah misalnya kan. Bekerja sama pengantin. Pengantin keluar jam berapa? Oh nanti orang disalam, aku sholat lah. Biasa kan orang karena mau salam itu ya kan itu kan. Kalau pengantinnya tak ada, yang punya rumah hajatan juga lagi sholat, orang mau misi kemana nih? Kan gitu ya kan. Jadi sebenarnya masih bisa disiasati itu, ya kan? Biarkan pengantin, orang mau salam pengantin. Bapak kok nggak ada? Ya udah. Jadi kalau menurut saya tidak boleh ya, dan tetap berdosa meninggalkan sholat karena hajatan itu, dan tak ada istilah menjamak. Itu memang sudah apa ya, sudah apa pendapatnya. Walaupun dibilang ini jangan kemana-mana, akhirnya kemana-mana jadi itu. Baik, tidak boleh tetap. Dari sini ada, udah cukup kira-kira. Cukup ibu, baiklah. Kalau gitu ya nanti kita lanjutkan tentang hukum musafir. Hukum musafir. Doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyatika wa sitrin. Fa atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alaina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min ahli al-ilmi wal khair wa na'udzubika min ahli asy-syarri wad dhair. Waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang-orang kami seluruh jamaah Masjid Baitul Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadinya pengajian ini kita ubah dengan membaca al-basmalah. Ini pun kita akhiri dengan membaca al-hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.